selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Berjumpa kita kembali dalam satu tajuk, yaitu Markombur. Berbicara tentang Markombur adalah kumpul-kumpul bincang-bincang, apapun boleh kita bicarakan. Segala sesuatu kita bicara. Hari ini kita tidak sembrono berbicara, tidak sembarang berbicara, tapi berbicara sesuai tajuk, yaitu tak ubah kata pantun ini. Terbang tinggi, hinggap di ranting, di bawah subur si daun pandan. Kalau kita hendak berbicara stunting, maka yang kita bicarakan khusus Kota Medan. Ini luar biasa. Tentu pula saya tidak sendirian. Saya akan didampingi, kalau orang bilang gelati, si burung gelati, gelati batang di para-para. Inilah seorang wanita cantik. Sudahlah cantik, elok pula berbicara. Masya Siapa dia? Allah, Yaitu luar Nur biasa. Hasanah, kata iya. Iya, tentunya terima kasih sebelumnya Bang Bukan Munir. terima kasih lagi, aku yang paling bahagia. Kati si batang kati, hentak Cakep. batang di si dimpuan. Seorang laki-laki, tapi diapit oleh 3 wanita dan perempuan. Masya Allah. Ini dia sedapnya ini. Jadi semakin semangat ya Bang Munir. Wah, ya? luar biasa, menggebu-gebu biasa ini. ya. Ini. Baik, tentunya pemirsa, saya akan terus menemani Bang Munir dalam program acara Markombur ini. Dan tema kita hari ini sangat luar biasa pemirsa. Kali ini kita membahas upaya dan program penanganan stunting di Kota Medan. Nah, tentunya kami membuka telepon interaktif untuk pemirsa yang ingin tanya-tanya kepada narasumber kita, sangat diperbolehkan. Silakan hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Nah, tentunya Bang Munir kita membahas ini tidak hanya berdua ya Bang Munir ya. Tentu hal yang luar biasa ini, sebagaimana tajuk yang udah awak sampaikan tadi, tentang stunting, upaya dan program penanganan stunting di Kota Medan. Tentu kita didampingi oleh pakar-pakarnya. Karena Benar kata orang, sekali. tak elok kita bertanya kepada orang tak paham. Iya, Tak nanti bagus informasinya kita jadi ujung-ujungnya hoax ya kan? Bukan, kalau masih hoak, masih apa? Masih ada? Masuk penjara bisa, sosok pintar-pintaran ya kan. Itu namanya. Iya. Artinya kita tak mau dibilang orang. Bodoh tak terajarkan, pintar tak terikuti, tak boleh begitu. Ini dia. Untuk Hari itu ini langsung kita saja kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, ada Ibu Dr. Helena Rugun Nainggolan MKT. Selamat datang Ibu. Sampai bertemu kembali. Iya, Mbak Hasanah, luar biasa Pak sekali Munir. ya. Ibu ini selaku Kepala Iya. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Tapi Gimana ada kabar pantun hari ini, juga Bu? untuk ibu kita. Iya, silakan Bang Munir. Tahu, kalau jalan belok Tengkolan, tidak diambil air seember. Cakep. Walaupun ibu ini bermarga Nenggolan, tapi bukan Nenggolan sister, ya kan? Dulu kan ada ngetop Nenggolan sister kan? Jago nyanyi juga deh. Alhamdulillah, itulah pula namanya teratak batang teratak ditentak orang Batang Keranji. Cakep. Memang udah spesifikasi suku Batak harus pandai bernyanyi. Oh, gitu ya. Ini jarang-jarang nih Bu, Bang Munir ya, di awal aja udah banyak pantun yang dikeluarkan. Ini terspesial nih. Baru aja Baru udah perdana. berapa banyak ya? Iya, luar biasa Bang Munir ya. Luar biasa. Satu lagi siapa? Iya, Kira-kira? tentunya yang kedua ada narasumber kita Ibu Asnita SKM MKes. Selamat datang Ibu selaku nutrisionis pada siang hari ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih biasa. Ibu Luar Hasanah, biasa. Pak Munir. Iya ibu, telat datang telat, jangan Cakep. tetap datang selada. Iya, nggak mau kalah, ada Kalau pantunnya udah juga ya. Ibu kita pakai songkok coklat, awak pikir yang datang Cici Paramida. Iya. Agak-agak mirip ya Bang Munir Agak-agak ya. mirip, ya. Luar biasa lah hari ini. Ya memang luar biasa, tentu satu semangat juang bagi masyarakat Kota Medan, jangan lupa. Perlu kita perhatikan yang namanya kesehatan, apa itu pun bunyinya. Benar. Bicara stunting, bukan bicara kurang gizi atau gizi buruk atau gizi kurang. Apa istilah terbalik awak nggak tahu. Tapi kita khusus stunting. Tapi perlulah kita kaitkan yang lain-lain. Ketepatan pakar-pakarnya ini. Iya. Wah, Jadi silakan, langsung Nur saja, Hasanah. iya. Bu, kita sebelum membahas seputar upaya dan program penanganan stunting di Medan, kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya mengapa sih permasalahan dari penanganan stunting ini sangat urgent dan harus dilakukan penanganannya dengan cepat Bu? Ya, memang yang pertama bahwa stunting ini kan masuk dalam RPJMN Bapak Presiden Jokowi, di mana kita punya target prevalensi stunting itu di tahun 2024 itu harus di bawah 14,5%. Dan mungkin
untuk itu perlu percepatan. Kita juga sudah keluar Perpres ya nomor 72 ya terkait percepatan bagaimana untuk pengendalian dan penurunan stunting untuk se-Indonesia. Nah, jadi kenapa begitu penting sekali tentang stunting ini? Mungkin sekarang yang sudah mulai terpapar lah ya seluruh masyarakat khususnya di Indonesia ya. Nah, kita tahu bahwa stunting ini bukan masalah hanya pendek aja. Ya. Kami juga sudah berkali-kali, mungkin di sini juga ya Bu ya, kita Sudah berulang kali ya kita kasih mensosialisasikan. tahu bahwa stunting itu bukan hanya urusan karena pendek aja, karena kita perlu titik beratkan bahwa kalau stunting pasti pendek, tapi kalau pendek itu belum tentu stunting. Jadi kalau stunting ini memang untuk ke generasi penerus Pak, karena kita tahu kalau anak yang istilahnya dia udah gagal tumbuh, di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan standarnya, itu paling nampak di 1000 hari pertama kehidupannya, dan kedepannya yang dikhawatirkan itu mungkin ya kecerdasannya. Nah, kecerdasannya kurang, kemudian lebih rentan terhadap penyakit degeneratif. Nah, ini kan akan memberi kos yang besar kalau untuk biaya pengobatan ya. Kalau penyakit degeneratif itu dia gampang terkena penyakit hipertensi, diabetes, kanker dan lain sebagainya, dia rentan. Dan juga seperti itu. dan juga dari sisi smart ya, kurang smart ya, karena kecerdasan otaknya. ya kita tahu di 1000 hari pertama kehidupan itu di situ yang pertumbuhan juga otak itu sangat berpengaruh. Jadi kalau tidak sempurna pertumbuhan otaknya, gimana mau anaknya pintar? Nah, itu yang dikhawatirkan. Seperti itulah yang jadi permasalahan. Kenapa urusan stunting ini seluruh baik pemerintah, non pemerintah, masyarakat semua harus bekerja sama untuk mengendalikan stunting. Baik, kalau kita lihat juga Bu dengan perkembangan dan upaya yang dilakukan pemerintah sampai sekarang ini, kasus stunting di Kota Medan ini apakah mengalami kenaikan atau penurunan Bu datanya? Ya syukurlah sekarang ini mengalami penurunan, itu berkat semua ikut ya, ya Bu ya, bekerja sama baik dari OPD, dari Pemko Medan, kemudian juga dari masyarakat sendiri terlibat secara langsung dan tidak langsung. Mungkin juga banyak sekarang sudah terlibat dari perusahaan-perusahaan CSR-nya memberikan bantuan untuk menurunkan angka stunting. Baik, intinya ada banyaknya kolaborasi ya dengan berbagai pihak. Luar biasanya kenapa? Jadi tidak menjadi pemikiran pemerintah sementara. Karena kenapa? Tak ada artinya pemerintah juga memikirkan kalau masyarakatnya tidak mendukung. Benar. Kalau holdernya tak mendukung. Ini luar biasa ya. Semuanya turut bahu-membahu sehingga terjadilah penurunan tadi. Luar Tentu biasa. ada yang mau kita tanyakan nih. Iya, tak silakan. elok kita tanya ibu aja kalau nggak ibu yang sebelah nih. Iya, karena tentunya kita harus tahu nih gizi seperti apa Iya, ya karena yang untuk kenapa? bisa melakukan pencegahan. Apapun suka tidak suka, segala sesuatu tidak lepas daripada pola makan. Pola gizi. Benar. Tentu ada pakarnya nih. Dibilang orang nutrisionis katanya. Aku tak pandai pula, agak gagap aku bilang. Bagus aku bilang aja ahli gizi aja. ahli Lebih- gizi, ya. Lebih enak kurasa lidahku lebih apa. Kalau udah Lebih agak-agak- nyaman ya, Agak-agak ahli bahasa gizi ya. Inggris kadang bisa selip. Dibilang orang yang bodoh kali pun kawan juga dari kacau juga kan. Nah, iya silakan Ibu. Jadi kalau dengan kaitan tadi peran serta kepedulian daripada ahli-ahli gizi gimana nih? Apakah pada saat udah ada keputusan pemerintah baru berperan atau sebelumnya juga udah memang peduli gitu? Nah, ini kita mau tahu lebih dalam nih. Nah, ini dia. Terima kasih Pak. Baik, kalau kami dari perannya sebagai ahli gizi untuk penurunan stunting ini, sebelum ada program pemerintah kita sudah bergerak. Kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu kita lakukan di kelurahan dengan mengumpulkan ibu hamil dengan ibu balita. Nah, mereka diberi penyuluhan akan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu kita bekerja sama dengan semua ahli-ahli gizi, Bu, Pak. Kebetulan di Kota Medan kita punya 41 puskesmas. 41 puskesmas itu punya ahli gizi semua.
Alhamdulillah ini luar biasa. Artinya tiap puskesmas tak ada lagi istilahnya tak ada ahli gizi. Iya, Iya. semua punya Semua. ahli gizi. Semua sudah punya Iya. ya. Jadi semua puskesmas terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik itu di kelurahan maupun di kecamatan, kita berpartisipasi semua. Kita sebagai tenaga gizi puskesmas, tenaga gizi di dinas kesehatan, tapi kita juga sebagai ahli gizi dalam konteks di persatuan ahli gizi. Ya. Jadi itu terimplementasi semua ke masyarakat. ke masyarakat. Memang ini sekarang mudah-mudahan ya Pak, makin rame ya. Semua urun rembuk. Bagaimana nih rame-rame Ikut supaya serta berkontribusi ya. ya. Kemarin kita juga dari kedatangan dari PTP 4 tuh memberikan bantuan 78 anak stunting. Mereka memberi bantuan protein hewani dalam bentuk telur, berikan beras, berikan susu ya. Susu, berikan dana juga, mereka berikan dana, itu kami bagi semuanya. Nah ini juga hari ini kita kedatangan juga dari Basnas, itu ada zakat nasional. Jadi mereka akan memberikan katanya hewan kurban dalam bentuk kaleng, Yang sudah dipaketkan untuk anak stunting. Nah jadi ini hal-hal yang respon masyarakat juga sudah mulai aktif. mereka sudah semangat. Bagaimana ya? Udah merasa ikut terlibat untuk mengatasi. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Selain kesadaran juga bagi masyarakat untuk ayo bawa anaknya, jangan sampai stunting gitu. Kalau gangguan gizi ya kita intervensi, jangan sampai ke stunting gitu. Jadi seperti ini kita kolaborasi. Mereka juga kerjasama. Mereka mau memberikan bantuan untuk memperbaiki nutrisi daripada anak-anak stunting. Ya alhamdulillah. Jadi begitu juga artinya masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Ya. Jangan kalian ragu-ragu. Kalau apalagi pada usia subur, Ya. mohonlah perhatikan kesehatan diri kita untuk anak-anak kita. Bilang sama suami, Bang, tingkatkan giziku. Jangan pula nanti anak kita begini. Dia bilang, wah kalian itu yang tahu bicara berdua. Tapi yang jelas ya, puskesmas siap nanti kehadiran kita bersama untuk kita mengetahui bagaimana tentang kesehatan kita. Jangan kalian ragu. Pri. Dengan KTP pun ada lagi program pemerintah UAC namanya. Iya. Nah itu dengan KTP udah bisa datang ke puskesmas untuk mendapatkan perobatan dasar. Jadi jangan tentunya takut. pemerintah sudah ikut andil. Iya. Sudah mensupport Iya. ya penuh untuk kebaikan bersama. Tapi perlu juga kita ingatkan, jangan pula karena pemerintah Kota Medan sudah menetapkan dengan KTP bisa berobat, tak pula kita bayar iuran BPJS kita. BPJS-nya, Tiba-tiba iya. sakit kita di luar kota, tak laku KTP kita. Itu Kan, dia, nggak betul Ibu mungkin. ya? Iya, Jangan jadi hanya di tetap Medan harus itu. dibayar ya kewajibannya ya. Bahaya jadinya nanti. Meriah orang BPJS nanti. Tapi itulah alhamdulillah, apalagi saya dapat informasi juga Ibu ya. Secara eskalasi kalau dulu ada namanya jaminan persalinan, semuanya diperiksa. Sekarang tak perlu lagi pusing-pusing. Dengan BPJS kita udah bisa kita Ya, mendapatkan meng-cover jaminan semua ya. ya, Meng-cover sebenarnya semua. jam persal itu pun memang dari BPJS. Cuman dulu itu kan diarahkan ke kabupaten kota ya, Iya. yang memverifikasi dan kemudian menyalurkan kepada rumah sakit yang melaksanakan jam persal. Nah, jadi sekarang udah lebih dipermudah lagi. Cukup dengan BPJS itu aja. Iya, jadi secara individu kita silakan datang ke rumah sakit atau balai pengobatan atau klinik atau apa yang bekerja sama dengan BPJS, merasa kita nyaman di mana silakan bawa Iya, kartu kita. Iya. Kalau dulu mungkin ditempatkan di satu rumah sakit nggak nyaman kita, tapi Jadi kita ini udah bisa boleh ya? pilih. Iya, iya. Ada multiple choice, ada pilihan. Banyak Ya demikianlah pilihan ya. kata orang bilangnya kan, banyak pun kerakap si batang kerakap. Yang jelas ya jangan diambil si tebang di batang timun. Cakep. Banyak kali kita bercakap, terasa haus juga lah, ndak minum. Kita dengarkan juga musik. Iya, Ini ada si Cai ini. Cai, mainkan Cai ya. Dia bingung, kok tawa bapak ini namaku katanya. Cai, bawa stip sama pensil? Enggak, sayang kali. Tahu kenapa? Kenapa tuh? Stepnya untuk menghapus masa lalu, Wih, pensilnya untuk masuk. mendata masa kita depan. Luar biasa, mainkan Cai. Main, oke silakan. Ya, tetap bersama kami di program TVRI Sumatera Utara dalam tajuk Markombur. Yang jelasnya
kami berharap kalau teri katakan teri, jangan ambil di tengah kanal. Cakep. Kalau kita cinta TVRI, jangan robah-robah channel. Ya, itu dia. Tetap. Pokoknya setia terus ya Karena di TVRI. kenapa? Itulah TV pemersatu bangsa yang tetap mengutamakan edukasi. Benar. Untuk masyarakatnya cerdas. Tentu di dalam hal ini kita tetap kepada tajuk kita sebagaimana tadi, yaitu upaya dan program penanganan stunting di Kota Medan. Medan ya. Hal yang paling berbahagia bagi kita bersama adalah dengan kepedulian, yaitu yang namanya nakes, tenaga kesehatan. Benar. Karena kenapa? Artinya untuk menciptakan sehat itu bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan. Karena jangan sakit baru kita ingin sehat. Tapi sebelum sakit, pertahankan kesehatan. Itu harapan kita. Iya. Sehingga kosnya itu tidak mahal, kan Iya. gitu. Kalau udah sakit mahal dia. Iya. Jadi nanti Lebih baik jangan pula mencegah daripada udah mengobati, sakit, benar ya. dibatasi tentang ini harus begini. Banyak kali pun cerita ibu dokter nih asik dibatasi aja semua makan nggak. Memanglah harus. Kalau udah sakit. Kalau udah sakit, Jadi makanya ya, waktu itu. sehat semuanya bisa dimakan, jaga juga makanannya, jangan sembrono Semua makan. dimakan gitu. Nah, kena gaspol nanti datang. Apa pula ya kan DM ya kan. Nah, ini kacau nih. Jadi apalagi usia-usia udah dekat-dekat kata orang sepatu ya kan. Separuh Separuh tua. tua. Separuh. Oke, kita lanjut kepada topik kita hari ini. Baik, kalau Kalau sana, yang jelasnya Ibu udah lihat aja nih apa mau tanyakan Iya, sama. karena udah nggak sabar lagi nih Bang. Banyak Iya. materi yang mau disampaikan ya Bu Karena ya. ada hal-hal tertentu. Selama ini kan kalau kita memeriksa kesehatan, misalnya batuk, udahlah sampai sana diperiksa batuknya aja. Kan begitu Ibu Tapi ya? gejala lainnya iya. kan tentu tidak. seperti Jadi apakah ada rencana pemerintah untuk katakanlah walaupun ini kasusnya batuk, tidak kemungkinan ada penyakit lain yang harus diperiksa. Kalau selama ini kan kalau batuk ya udah batuk aja lah kita periksa. Apa kasusnya Bu gini. Jadi tidak ada etapis selanjutnya. Sekarang awak mau dengar juga ini ketepatan dari Ibu macam mana? Ada bocoran apa enggak kan Oh, gitu ya. Silakan Ibu. Jadi memang saat ini pemerintah menyadari, jadi memang bukan hanya masalah stunting, banyak hal Iya betul. yang memang harus dikendalikan, permasalahan kesehatan. Betul. Jadi transformasi pelayanan kesehatan itu kan sudah dipikirkan ya oleh pemerintah, bahkan sudah akan merevisi dari Permenkes yang lama. Nah, salah satu daripada transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia ini, salah satunya adalah integrasi pelayanan kesehatan primer. Jadi nantinya seluruh puskesmas ya atau vaskes yang pertama Fasilitas itu kesehatan. memberikan pelayanan kesehatan itu kepada setiap pasien yang datang itu dia bersifat holistik ya. Jadi tidak lagi berdasarkan dia datang itu berdasarkan program. Misalnya karena dia batuk masuk poli-TB. Kalau dia misalnya ternyata diare ya mungkin masuk ke penyakit misalnya anak gitu ya. Kalau dia anak gitu. Sekarang kita bagikan ada beberapa klaster. Nah, itu nanti ke depan Pak, tapi nah ini cuman pemerintah sekarang bagaimana mengupayakan supaya lebih diutamakan promotif dan preventif, promosi kesehatan dan pencegahan. Jadi salah satunya nanti pasti ini juga menurun juga angka stunting itulah yang diharapkan. Jadi bukan hanya stunting, yang lain juga dipikirkan gitu. Ketika misalnya contoh datang anak nih, ternyata anaknya mungkin dengan kondisi batuk misalnya, tapi dia masuklah ke klaster anak, ibu anak dan balita. Nah rupanya ternyata setelah dicek, loh ini anaknya mengalami gangguan gizi, nah malnutrisi. Jadi bukan hanya batuknya aja yang diatasi, malnutrisinya diatasi. Jadi mudah-mudahan tidak jadi stunting. Oke. Nah, seperti itulah yang sekarang lagi kami koordinasikan. Kemarin Pak Menkes sudah langsung melaksanakan launchingnya untuk seluruh kabupaten kota. Sekarang sudah bergerak untuk perbaikan. Jadi karena dari dulu memang sebenarnya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, sebenarnya itu yang mau diambil itu sebagai promotif preventifnya. Tapi sekarang kan masih
masyarakat tuh masih berpikir datang tuh hanya untuk mengobati berobat, Betul, Nah, bukan Tapi tidak untuk cek secara berkala ya. Iya. Jadi sekarang kita mau lebih kembangkan lagi posyandu. Posyandu juga seperti itu. Seperti yang tadi Pak Munir bilang, ada posyandu balita. Betul. Ya, kemarin kan ada. Iya. Nanti semua sama namanya, Betul. posyandu Pak. Posyandu aja. Nggak ada lagi posbindu, PTM, tidak ada lagi posyandu lansia. Lansia, Semua betul. sama. Ketika Sama. datang langsung diintervensi, langsung di screening. Ini kendalanya apa, masalah dia apa gitu. Jadi mudah-mudahan bukan hanya stunting. Semuanya iya. ikut ya. Jadi tidak jadi penyakit yang berat gitu. Ya alhamdulillah, artinya kenapa tinggal kesiapan masyarakatnya. Artinya kenapa? Kalaupun nanti pihak dari nakes atau tenaga kesehatan ingin menindaklanjuti apa yang terjadi pada diri kita, jangan belum apa-apa kita negatif thinking. Tujuannya untuk menciptakan agar penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dapat ditanggulangi dengan waktu dini. Artinya tidak Iya. sampai stadium ya Bu Iya. ya. Terdeteksi cepat. iya. Terdeteksi, bahkan mungkin dilihat, oh ini faktor resiko, keturunannya ada yang sakit gula. Betul. Dia sudah langsung dicegah, jangan sampai jatuh juga penyakit gula gitu. Iyalah, jangan sampai Iya. nanti pankresnya babak belur baru dia sibuk ya kan. Tak Benar coba, sekali. tak ada lagi insulinnya diproduksi Iya. enggak babak Iya. belur awak jadi ya. Iya. Baik, berbicara tentang itu kita beralih ke Ibu Asnita ya, Bu Ita ya, lebih akrab Iya. dipanggil Bu Ita Iya. ya. Bu Ita, kalau kita berbicara tentang stunting ini tentunya kita harus menginformasikan ya makanan seperti apa sih yang harus dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil seperti itu kan. Edukasi seperti apa sih Bu yang bisa Ibu sampaikan? Terima kasih. Kalau kita dari peran dari ahli gizi, kita sering mengedukasi ibu hamil itu dari kelurahan. Di kelurahan itu dikumpulkan tuh ibu hamilnya dikumpulkan. Kita kasih sosialisasi bahwa pentingnya 1000 HPK untuk ibu hamil. Kapan itu 1000 HPK? Pada saat dia hamil, dia harus sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Yang paling penting dia harus melakukan pemeriksaan minimal 6 kali. Itu harus dilakukan. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan Minimal kehamilan. 6 kali. Iya. Oke. Jadi kalau dia tidak melakukan pemeriksaan kehamilannya kurang dari 6 kali, itu yang ditakutkan nanti terjadi sesuatu setelah dia melahirkan. Terus kalau bicara gizinya, banyak ibu hamil itu yang kalau dia mengkonsumsi makanannya itu apa yang dia mau saja. Menurut dia selera, dia selera dimakan. ini aja yang dimakan. Dia tidak memikirkan efek samping dari konsumsi makanan yang dia konsumsi. Jadi itu yang kita tekankan bahwa ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan 2 kali. 2 kali lebih besar dari saat dia sebelum hamil untuk mencukupi gizi pada bayinya. Dan harus diperhitungkan protein hewaninya itu harus ditingkatkan. Kan ada ibu hamil yang tidak suka, mau ikan nggak suka, sayuran nggak suka, dia maunya nasi pakai yang pedas-pedas saja gitu. Dia tidak memikirkan efek dari yang dibutuhkan oleh janinnya. Itu yang kita sosialisasikan. Baik, itu Tapi kan yang kalau jelasnya tahu Nur, tak berlaku bagi istriku yang gini. Istriku kalau lagi hamil waktu itu, apalagi ngidam, jalan aja nggak ada. Tapi aku yang gelupur. Wah, aku ampun aku. Karena kenapa? Asal udah istriku ngidam, yang ngidam bukan istriku. Suaminya? Jangan bau sabun. Muntah-muntah lagi. Ini Oh, aku bisa panik berimbang pula. gitu. Kembali aku. Iya ya, suaminya yang ngidam ya. Ya ampun aku. Maka aku bilang, aduh kau yang hamil akibat ulahku, aku yang ngajak. Aku bilang, ini baru pembelajaran yang sama. Aku bilang. Tapi itu sabun nih Bu. Enggak soal makanan itu. Satu lagi, saya kalau udah kayak gitu beras itu rakus. Jadi mandi gimana kalau nggak pakai sabun? Wah udah jangan itu rahasia. Jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi ya, panjang Udah tahu nanti loh. nggak habis-habis ya. Nah, jadi paling kuat kalau nasi itu tak selera, beras suka aku. Repuk. Oh, berarti berasnya dikonsumsi mentah? Iya mentah. Oh, mentah Bu. Jadi itu parahku dulu. Iya ya, macam-macam tiap orang ya. beda-beda ya. Tuhan itu adil ya. Iya. Barulah Tapi aku istrinya bilang, mengkonsumsi makanan bergizi kan Yang Pak? penting Baik, itu. bergizi. Oh, bergizi. Nah, itu yang penting. Suaminya jadi bergizi istriku tak ada gitu ya. pantangan. Gaspol. Gaspol. Itu pula. Jadi alhamdulillah lah ya. Artinya kita udah dapat memahami secara sekali. Cuman perlu hal-hal yang lebih detail untuk kita ketahui.
sebagaimana yang kita ketahui juga target pemerintah ini kalau bisa zero ya Bu ya. Itu Harapan cita-cita harapan iya. kita bersama. Cuman kan kita tahu Pak, kan ini kan siklus ini kan tetap ya. Iya. Kita sudah atasi misalnya, kan akan ada lagi nih generasi, Betul. ada lagi Benar. kehamilan, ada lagi. Makanya kita Kontinuitas. udah makin berangkat ke hulu nih. Dari remaja putri udah kita siapkan sekarang. Ke depannya itu dulunya kan kita remaja putri memang kita kasih tablet tambah darah nih. Betul. Tapi mereka dikasih nggak diminum. Sekarang kita lebih bergerak lagi. Kita cari masalahnya. Oh, ini dia penyebabnya. Otomatis dia waktu hamilnya pun bumil kek Iya. gitu. Nggak bagus hamilnya. Nah, sekarang kita tekankan supaya kita minta bantuan guru-gurunya dari sekolah. dari sekolah. Jadi sama-sama minum mereka. Alhamdulillah. Karena cuma sekali seminggu ya Iya. minumnya. 1 tablet setiap Selama minggu. iya, Selama sepanjang tahun. iya sepanjang Makanya tahun. nanti kalau awak itu berumah tangga, mana tahu masuk Cek dulu. program KB ya kan Iya, gitu. cek kesehatan dulu. Cek kesehatan semua. Iya. Ikut program KB, jangan pil KB-nya nggak dimakan, taruh di meja makan ayam. Ayam tak betelur-betelur, awak melahirkan terus jadi kacau kan gitu kan. Itu yang bahaya ya Bang Itu yang Munir. bahaya. Kita ikuti aja programnya. Benar. Karena disarankan pemerintah pun apalagi nakes nggak ada untuk yang membunuh, sifatnya untuk menyelamatkan kita, Iya. untuk mengamankan kita. Semua untuk Iya. kebaikan. Kebaikan Satu lagi bersama. petugas nakes itu pun mengerti tentang psikologi kita. Oh Anda dalam usia dini jangan dulu karena Anda belum siap secara psikologi. Begitu pas nanti mau melahirkan stres pula macam mana nak melahirkan kan gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak ya Iya. faktor yang harus Iya. dipelajari. Iya. Terkait dengan gizi yang untuk mencegah stunting ini, gizi apa sih yang harus dikonsumsi oleh balita ataupun anak-anak? Oh ya, kalau kita balita stunting itu kita tekankan untuk protein hewani. Jadi kalau protein hewani itu biasanya kalau anak-anak itu kan ibunya kan udah Bu, udah saya kasih protein hewani, dia kasih misalnya ikan mahal gitu. Jadi kita telur aja 1 hari 1. Tapi untuk balitanya sendiri ya, Iya. jangan dibagi-bagi dengan yang lainnya gitu. Jadi balita itu kalau misalnya keadaan ekonomi keluarganya Kurang stabil kurang ya? stabil, telur aja sudah bisa. 1 hari dia konsumsi 1 selama 6 bulan, itu kan nampak hasilnya. Itu kan Pak Presiden juga sudah menghayu-hayukan balita itu harus mengkonsumsi protein hewani minimal 1 butir telur setiap hari. Per hari. Setiap hari gitu. Jadi kita juga di Pemko Medan itu menyediakan PMT untuk ya? anak-anak PMT, stunting Bu. selain PMT juga protein hewani, Betul. telur. Iya, Kita telur. siapkan untuk tahun 2023. Di mana sebelumnya kan tidak ada kita berikan sebenarnya khusus untuk anak stunting. Iya. Kalau dulu kan program Pemko Medan ini kan hanya untuk mengatasi gangguan malnutrisi Iya. seperti gizi kurang, gizi buruk. Nah, tapi setelah kita makin ke depan kita lihat bagaimana upaya kemudian juga dapat masukan juga bahwa dengan protein hewani itu kita bisa mengatasi. Kita sekarang untuk tahun ini kita akan berikan untuk anak-anak stunting itu telur selama 6 bulan Iya. supaya terkoreksi tinggi badannya itu bisa naik secara maksimal. Kita harapkan sampai ke angka normal. Setelah 6 bulan kami harapkan dengan adanya edukasi, dengan adanya pengajaran kepada anak ibu-ibu yang punya anak stunting tersebut, kita harapkan ibunya melanjutkan. Betul. Nah, ya kan, kita udah kasih umpan ibaratnya, kita kasih tahu ini loh cara memberikan makanan anak yang baik dengan gizi seimbang. Begini loh cara bikin masakan. Kita dia mau masak, Bu, Pak. Nanti kita ajari supaya anak-anak itu mungkin nggak mau makan sayur, tapi mau makan sayur dengan paket yang lain, cara masak yang bagaimana supaya anak-anak itu senang memakannya, dikemasnya. Jadi itu ada kita ajari. Nah, seperti hari ini juga kita Pak Ibu Wali Kota nih adakan perlombaan nih B2SA, makanan yang bergizi, aman dan seimbang. Itu tadi baru berlangsung, saya juga ikut hadir. Itu dilombakan seluruh PKK Kota Medan. Diharapkan itu merangsang ibu-ibu PKK akan mengajak kader-kader di wilayah kerjanya masing-masing, kemudian mengajak masyarakat. Nah, contohnya kalau ibu yang lagi persiapan mau melahirkan, mungkin paket makanan yang pakai daun katuk misalnya, kan gitu ya, daun kelor ya, supaya ASI-nya bagus, tercapai ASI eksklusif, macam-macam. Jadi semua OPD apa semua terkait lah, saling
bagaimana untuk berupaya supaya lebih bagus pencegahan seperti Pak Murni tadi bilang, Iya, daripada sudah terjadi stunting agak repot memang. Ini mungkin banyak permasalahan pemirsa di rumah sana, Jamin juga banyak yang mengalami permasalahan seperti ini ya Bu ya. Kadang kan anak-anak tuh susah makan. Iya, itu dia. Itu problemnya yang terbesar ya yang dihadapi orang tua. Nah, bagaimana nih jika anak itu suka ngemil? Itu lebih bagus mana dia? Dia ngemil tapi nggak makan gitu. Kadang kan orang tua nggak apa-apa lah, yang penting ada isi perutnya. Itu seperti apa Bu? Kalau ibu sendiri sebagai ahli gizi. Kalau saya sebagai ahli gizi itulah apa yang salah, Bu. Iya, salah. Kalau kita menganjurkan usahakan dia di jam makan itu tepat jam makan tuh harus makan. Kalau kadang-kadang kan pas dia mau jam makan dikasih makanan lain, kan anak itu langsung kenyang gitu. Jadi itu udah mengganggu prosesnya gitu. Jadi kita juga di Dinas Kesehatan kemarin ada program ya Bu, kegiatan praktik perilaku pemulihan gizi. Kita lihat ada keluarga yang tidak mampu tapi dia punya anak bergizi baik. Ternyata dia prosesnya anaknya itu misalnya pagi dia sarapan pagi, jam 10 dia dibuatkan bubur kacang hijau sama ibunya. Dibuat bubur kacang hijau. Nanti jam 12 dia makan seperti biasa. Jam 3 dibuatkan ibunya dia cemilan bakwan, isi sayuran. Isi sayuran dia ditaruhnya sama potongan ayam kecil-kecil digoreng. Nanti jam 7 dia makan. Jadi dia tidak ada jajan ternyata. Jadi makanan sehat makanan buat sehat orang tua tuanya ya, yang dikonsumsinya. Itu yang kita adopt. Bagaimana supaya keluarga yang tidak mampu punya anak yang seperti itu juga gitu. Itu kita lakukan. Jangan memberikan anak makanan yang di luar dari pas jam makan dia gitu. PMT kan seperti itu ya Bu. PMT seperti itu. PMT itu diberikan di luar dari jam makan dia gitu. Hanya ditambahkan dia jadinya. Gizi tambahan. Iya, gizi tambahan. Namanya pun pemberian makanan tambahan. Bukan pengganti jam makan dia gitu. Inilah luar biasanya. Luar biasa ya. Aku masih teringat, walaupun dulu mak-makku ngajari aku gitu, cucuku sekarang ku ajari. Kalau masak nasi, walaupun aku pakai rice cooker, kadang-kadang lagi airnya mendidih betul-betul setelah itu kan airnya itu mengental, itu ku tampung itu. Oh, air tajin Air tajin ya. Itu kita kasih Itu minum bagus sama ya. cucuku. Artinya kenapa? Teringat aku orang tuaku dulu. Ya kenyataan bagus gitu. Nah, jadi itulah ya, begitu juga pesanku sama Pak Lurah. Pak Lurah, kalian punya anggaran dana kelurahan. Jadi untuk menanggulangi stunting ini bikin program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan stunting. Itu permintaanku untuk kelurahan. Jadi manfaatkan itu, ya kan? Jadi masyarakatnya aman. Jangan besok jumpa kelurahannya ada kasus. Kan kacau. Baiklah. Inilah luar biasa kita berbicara ke sana kemari ngalur ngidur tapi seputar stunting, seputar kesehatan. Tentu kalau enggak jalan ke selatan, jangan tetap batang keranji. Jauh pun kita bicara dengan kesehatan. Break dulu, kita dengarkan lagu untuk bernyanyi. Baik, ya, silakan Om Ben. Cai. Ya, selamat sore pemirsa TVRI, tetap kita bersama dalam tajuk Markombur. Tentu pula satu hal, kami ingin mengajak Bapak Ibu pemirsa TVRI yang kami cintai dan kami sayang dimanapun berada, yaitu untuk berinteraktif. Silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Boleh ditanyakan apa aja, tapi seputar kesehatan. Jangan lari dari itu. Jangan pula nanti masalah beras mahal, harga tinggi. Gawat kita nanti bukan gawat kita jawabnya, salah pula. Jadi masalah kan ya, Bu? Ya, Bapak. Tentunya ya, masih Bu. pembahasan tema upaya dan program penanganan stunting di Kota Medan. Betul, Ya, karena tentunya kita itu. masih bersama Ibu Helena Rugun Betul. Nainggolan dan siap. Ibu Asmita selaku ahli gizi ya, Bu ya. Nah Bu, ini kan saya mendengar ada informasi mengenai survei kesehatan Indonesia ya, program dari Kementerian Kesehatan sendiri. Betul. Boleh dong Bu diinformasikan kepada kita bersama Bu? Terima kasih. Survei Kesehatan Indonesia ini sedang berlangsung di Kota Medan. Ini kita Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota, semua sedang berlangsung. Jadi Kota Medan itu mendapatkan kegiatan survei ini dengan 81 kelurahan sebagai lokus. 81 kelurahan sebagai lokus sampel yang sudah dari kementerian kita dapat itu, dan sudah ada nama-nama ruta terpilihnya.
Nah, itu dilaksanakan oleh enumerator. Enumeratornya itu yang terdiri dari 4 profesi yang berbeda, ada ahli gizi, ada sarjana kesehatan masyarakat, ada bidan, ada perawat, dan ada analis kesehatan. Nah, mereka satu tim itu ada 4 orang. Kita di Medan kebetulan ada 7 tim. 7 tim nanti mereka turun ke lapangan, dibantu penunjuk jalannya itu kader. Jadi kader itu berpartisipasi sebagai penunjuk jalan untuk mendampingi para enumerator turun ke lapangan. Udah setelah mereka turun nanti ada aplikasi yang harus mereka masukkan. Data yang diambil dari sampel rumah tangga itu langsung dimasukkan ke aplikasi, dikirim ke kementerian. Nanti kegiatan ini adalah perpaduan antara Riskesdas dan SSGI. Jadi nanti selesai kegiatan ini di bulan September. Setelah September selesai, masuk bulan 10 nanti bulan vitamin A, baru nanti di awal tahun akan keluar hasilnya. SKI 2023. Nah, jadi kami minta kepada semua kelurahan yang kelurahannya masuk dalam sampel SKI untuk mendukung kegiatan di Kota Medan, dan sebagai penunjuk jalan kader yang sudah terpilih membantu enumerator untuk mendata di lapangan. Semoga kegiatan SKI untuk tahun 2023 di Kota Medan kita berjalan secara maksimal. Jadi kalau tahun lalu itu kan dia hanya survei status gizi. Nah, SSG sekarang tadi ini bukan hanya status gizi, Pak. Udah semua. Jadi dia juga mendeteksi seperti mungkin apakah bagaimana dengan malaria, kemudian penyakit-penyakit infeksi lainnya, gitu. Ada pengambilan sampel Pengambilan darah. sampel darah. Jadi itu nanti akan menjadi apa namanya semacam penelitian nanti apa yang terjadi pada masyarakat. Betul. Inilah luar biasanya. Asiknya kita ngomong-ngomong, bincang-bincang, nggak terasa segala sesuatu akan berpisah juga. Tapi yang jelas ya Bu, ibu-ibu dua-dua, kalau belah katakan belah, jangan ditebang si batang jati. Cakep. Walaupun hari ini kita berpisah, tapi taklah berpisah dalam hati ya. Sebagai Dan kesempatan masih ada waktu bisa bertemu lagi ya, ya. tentu pula gitu kita ya. mintakan kepada ibu-ibu untuk menyampaikan closing statement arahan. Kira-kira pesan apa yang ingin pesan-pesan kepada disampaikan? masyarakat yang perlu disampaikan? Ya, kalau dari saya sendiri, memang kalau untuk stunting ini harus dari masyarakat juga ikut berperan aktif, kemudian seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan, di non pemerintahan. Nah, kita coba bersama-sama untuk mengatasi supaya jangan ada stunting lagi, khususnya di Kota Medan. Kita pasti bisa. Iya, kita pasti bisa. Ibu, Kalau apa dari Ibu Ita closing-nya? sendiri seperti apa? Kalau saya pesan saya ingat 5 kunci cegah stunting. Apa itu Bu? 5 kunci cegah stunting itu ABCDE. A-nya aktifkan minum tablet tambah darah. B-nya bumil periksa kehamilan minimal 6 kali. C-nya cegah stunting dengan protein hewani. D-nya datang ke posyandu. E-nya ASI eksklusif selama 6 bulan. Iya, semantap. Ini Luar biasa sekali Cuman ya. pesan saya, penyampaian ibu-ibu tadi, sekedar jangan didengar aja tapi dipraktekkan. Nah, itu yang penting. Artinya kita sama-sama mensukseskan. Dari diri kita, untuk jiran tetangga, untuk nasional dan untuk Kota Medan, yaitu kolaborasi Medan Berkah. Berkah. Itu Luar yang paling biasa penting. sekali. Tentu pula kata orang bilang tak ada waktu yang tak punya batas. Tak ada kata yang tidak punya tanda kutip. Kita semua adalah manusia yang biasa, tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan. Tentu perpisahan bukan suatu arti kita tidak berjumpa kembali. Perpisahan tanda bukti kita tetap peduli. Tanda kita menjadi bagian yang sejati untuk kesehatan bersama masyarakat, kita semua jadi pengabdi. Iya, Itu luar yang paling biasa utama. sekali ya. Dan kami ucapkan terima kasih Iya. kepada Bu Ita Iya, ya, Ibu sama-sama. Helen yang sudah Pak, datang Ibu. ke TVRI Sumu dalam program acara Markombur, memberikan informasi kepada kita bersama. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan Markombur dari awal Betul. hingga detik ini. Akhir kata saya Nur Hasana pamit undur diri dan rekan saya Haji Munir Nasution Sarjana Hukum
mengucapkan ribuan terima kasih atas atensinya. Semoga ini yang terbaik bagi kita dan menjadi edukasi masa depan bagi anak cucu kita. Baik, untuk itu kita dengarkan musik berikut ini. Silakan Hong. Hadapinya